3, 2, 1. Sewa menyewa dan upah atau ijarah. Nama saya Agus Mawindriansa dari Perbankan, matkul Fikih Muamalah. Apa itu ijarah? Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa Arab al-iwad, yang jika diartikan bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Ijarah dapat dipahami sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan ijarah seperti menyewa rumah, menyewa mobil atau kendaraan, ataupun jasa. Apa saja rukun dan syarat ijarah? Yang pertama, orang yang akan berakad. Mujir, orang yang memberikan upah atau yang menyewa. Mustajir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewakan sesuatu. Ada pula ijab dan qabul, yaitu perjanjian yang dibuat antara penyewa dan yang menyewakan. Setelah terbuatnya ijab dan qabul, akan ada sigat dengan berjabat tangan dan berkata deal atau bertujuan untuk sepakat. Perjanjian telah dibuat. Ujrah atau upah, sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau manfaat oleh mujir. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui jelas dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan. Macam-macam ijarah. Yang kesatu, ada objek yang disewakan, yaitu barang-barang seperti rumah ataupun mobil sebagai kendaraan transportasi. Bagaimana bila penyewa telat mengembalikan barang yang telah disepakati dalam kontrak tersebut? Apabila penyewa telat mengembalikan barang kepada pemiliknya, penyewa harus membayar waktu yang lebih kepada pemilik barang. Contohnya, Andi menyewa motor Amir 7 hari dengan upah 70.000 dan Andi mengembalikan di hari yang ke-9, maka lebih 2 hari, maka Andi harus membayar tambahan 2 hari tersebut sebesar 20.000. Yang kedua, ada jasa. Dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan jasa orang lain. Seperti contoh, kita memerlukan jasa tukang bangunan untuk memperbaiki rumah. Rukun ijarahnya pun sama, adanya ijab qabul dan sigat. Untuk pembayaran jasa bisa dibayar di muka ataupun setelah selesai mengerjakan jasa tersebut, tergantung dari kedua belah pihak. Upah jasa harus disesuaikan dengan keadaan dan jasa yang dikerjakan. Dalam mengupah jasa, pasti ada saja yang mengupah tidak sesuai dengan jasa yang telah dikerjakan. Bagaimana hal tersebut? Walaupun dalam upah mengupah tidak diatur terperinci dalam Al-Quran, tetapi pemahaman upah tercantum dalam bentuk tersirat seperti dalam surah Al-Quran Al-Baqarah ayat 233, An-Nahl ayat 97, Al-Kahfi ayat 30, Az-Zukhruf ayat 32, At-Talaq ayat 6, dan Al-Qasas ayat 26.
Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tujuan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Berakhirnya akad ijarah, yaitu objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitannya hilang. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Rumah yang disewa disita oleh negara karena terkait hutang dapat membatalkan akad al-ijarah. Yang terakhir, menurut ulama Hanafiyah berakhir karena wafatnya salah satu seseorang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan. Kesimpulannya adalah, jadi, ijarah adalah sewa menyewa objek atau jasa yang mempunyai manfaat yang dihalalkan oleh syara yang disepakati dengan ijab dan qabul kedua belah pihak dan berakhir ijarah ketika objek hilang atau jasa telah selesai, berakhirnya kontrak dan disita objek yang disewakan. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.